tiba-tiba keluarga semua akan dikutuki begitu. Bukan masalah tanah, masalah hati. Betul. Ya, tamak. Rakus. Nah, kebetulan kita di Kupang ini kan jarang dengar orang khotbah tentang tanah, Pak Angki. Atau jarang ya? Yang orang khotbah itu tentang pasangan, ya, tentang Maka apa? ini hari bicara tentang sengketa tanah, saya berpikir kayaknya para semua kayaknya saya teman-teman tidak tepat undang saya, tapi setelah saya lihat-lihat, ternyata ada juga kok di Alkitab dan menarik pembahasannya. Tetap semua akarnya pada hati yang jahat ini. Begitu. Jadi memang kita perlu segala sesuatu harus kenal Tuhan. Ya, begitu, kenal Tuhan. Nah, ini nih, karena kebetulan kita bicara tentang sengketa tanah, ada pesan penting untuk orang-orang yang suka bahas sengketa, kok, bro. Ya. Oke. Pesan penting ada dua. Yang pertama adalah pastikan harta kekayaan atau warisan tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak boleh, saudara. Karena uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya, saudara. Uang tidak bisa membeli sukacita, uang tidak bisa membeli damai sejahtera, ya. Itu semua berurusan sama pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kalau kita hidup mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Jadi pastikan harta, kekayaan, materi, warisan jangan pernah membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Karena harta terbaik itu pada saat kita mengenal Yesus. Harta terbaik itu pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup, atau kita percaya pada Yesus. Itu yang penting, ya, itu harta terbaik dalam hidup, daripada hanya sekedar kita punya uang banyak tapi kalau kita tidak kenal Yesus, percuma pada ini Pak Franky. Neraka pasti. Neraka pasti. Ini Bu, saya neraka. tidak ancam, saudara, tapi itu benar. Karena Alkitab kan bilang toh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16, sehingga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang artinya bahwa kalau tidak percaya, binasa. Ya. Uang kita tidak bisa menyelamatkan kita. Berapa banyak pun uang saudara, kekayaan saudara, warisan saudara, ya, tidak bisa membawa Anda ke surga kalau Anda tidak percaya Yesus. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik, pastikan harta, kekayaan, materi tidak boleh memisahkan kita dari Tuhan. Ya, tidak boleh. Tuhan segala-galanya. Dan yang kedua, harta kekayaan tidak boleh merusak hubungan kita dengan sesama. Tidak boleh. Ya, betul. Ya, karena kan setuju. banyak begitu toh. Memang kembali memang seperti itu. Benar sekali. Kakak adik sampai bisa melakukan kekerasan seperti mereka tidak kenal. Padahal mereka keluar satu perut ini. Lapor polisi di rahim yang sama. Lapor polisi diam-diam. Ya. Hanya persoalan tanah, persoalan warisan, persoalan kekayaan. Jadi menurut saya di bagian yang kedua, harta tidak boleh atau warisan kekayaan tidak boleh merusak hubungan kita dengan sesama. Saya ingat kisah Abraham dan Lot. Waktu itu kan mereka punya kekayaan juga banyak waktu itu. Abraham sangat kaya, belum lagi Lot ini kecipratan omnya toh. Tapi karena tidak ada tempat bagi begitu banyaknya kekayaan yang mereka punya, sampai pada akhirnya ribut. Tapi cara penyelesaian daripada Abraham ini luar biasa, dari Abraham ini luar biasa. Kalau saya yang jadi Abraham, pasti Lot yang saya usir. Lot habis, kalau saya Nina, saya lebih kaya dari kamu. Tapi cara Abraham menyelesaikan masalah itu beda. Di dalam, saya baca ya, di dalam Kejadian 13 ayat 7 dan ayat 8. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Lihat. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Kerabat dalam terjemahan lain, kita ini bersaudara. Untuk apa ribut? Nah, poin menarik di sini adalah Abram menaruh nilai yang tinggi bahwa persaudaraan, persahabatan jauh lebih penting daripada kekayaan. Itu luar biasa, saudara. Kita harus belajar dari Abram. Kalau sekarang terbalik, kekayaan lebih penting dari persaudaraan, kekayaan lebih penting dari persahabatan. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Kita yang harus kuasai uang, kita yang kontrol uang, bukan uang yang kontrol kita. Itu berbahaya, saudara. Jadi saya pikir ini menarik untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Kalaupun ada masalah, ya
sikap Abraham luar biasa waktu Abraham bilang, ya sudah, kamu ke kanan, saya ke kiri, kamu ke kiri, saya ke kanan. Dia cara penyelesaian masalah tuh dewasa sekali Abraham. Kan mengalah bukan berarti kalah. Kalaupun ada persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga, persoalan warisan tanah, yang mengerti Tuhan, yang tahu Tuhan, yang sudah hidup dalam kebenaran, ya sudahlah. Kotong mempertahankan, tapi mempertahankan pakai cara-cara kitab suci. Selama tidak melanggar, kan seperti poin tadi, tidak ada persoalan begitu. Tapi jangan sampai kita yang suka kenal Tuhan, tapi justru kita lah yang menunjukkan tindakan-tindakan yang tidak benar, sampai benci orang dan lain Pegang sebagainya. parang, Tidak boleh. ancam-ancam. Linggis. Iya, linggis. kan tidak boleh itu. Balok. Ada hukum, ada polisi, lapor saja di sana daripada kamu yang melakukan kejahatan. Roma 13 bilang kan pemerintah itu hamba Allah. Hamba Allah. Iya. Jadi kalau mau lapor saja. Begitu, jangan main hakim sendiri, tidak boleh ya. Jadi dua hal itu penting. Wah, Ya, luar biasa. kekayaan materi, warisan tidak boleh memisahkan kita dari Tuhan, dan juga tidak boleh memisahkan kita dari sesama atau merusak hubungan kita dengan sesama. Itu tidak boleh. Makanya saya tambahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 menjadi satu ayat terakhir buat kita. Di sini dikatakan, dari semua yang kita bahas ini penting, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini menarik, kejarlah keadilan, lalu yang berikut ibadah. Ya, bicara ibadah ini kan bicara bagaimana kita nih mau mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu ya, saudara-saudara. Mungkin ini bagian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang, tapi saya percaya memberkati saudara. Let's setuju yang begini, Bung Angki. Iya. Ibadah itu bukan sekedar kita ibadah di Iya. gereja. Iya. Kita kutip satu pesan, ada satu orang Tuhan bilang, ibadah itu saat lu bangun pagi sampai lu tidur. Lu hidup harus memuliakan Tuhan, itu ibadah. Karena orang bilang soal ibadah, kita pergi gereja itu Tuhan pembagian. Bahkan kutip ayat dari Bung Doni, Kaisar pun milik Kaisar, Tuhan pun milik Tuhan. Jadi waktu Tuhan kita waktu ibadah itu waktu Tuhan, tapi Itu setelah kudus. Ya, 2 jam itu kudus gitu. setelah kita keluar ini Kudis. Jadi Kudis. 2 jam untuk kudus, Ya. 2 2 gitu. jam. Oh, tidak bisa. Padahal selama kita bernapas ini anugerah. Iya, iya. Jadi beta setuju bahwa takut Tuhan artinya begini, jangan sampai harta menjauhkan kita dari Tuhan. Harta Iya. menjauhkan kita dari hubungan sesama. Iya, merusak hubungan kita dengan sesama. Jadi yang biasa masalah-masalah sedikit, harta-harta benda. Kan saya Berhenti sudah. sering bilang kan Pak Franky Peroni bahwa uang kan bukan segalanya, toh. Segalanya. Bahkan uang tidak bisa beli tidur nyenyak. Iya. Tidak bisa. Banyak orang uang banyak tidak bisa tidur, Pak Doni, Pak Franky. Iya. Kita nih yang hidup biasa-biasa. Ya pas-pas sudahlah. Tapi Iya. tidur nyenyak, bahkan tidak mimpi sama sekali pun. Bahkan kadang-kadang bangun terlambat karena tidurnya terlalu enak. Tapi orang yang punya uang banyak Saya bisa tidur. tidak bisa. Kenapa tidak bisa tidur coba? Pikiran. Pikiran ya. Dengan harta kekayaan. Begitu uang orang punya uang banyak silakan, tapi ingat, uang tidak bisa beli tidurnya, tidak bisa beli kesehatan, tidak bisa beli apa lagi? Damai sejahtera, tidak bisa beli sukacita, ketenangan, tidak bisa, saudara, tidak bisa. Itu hanya berurusan sama Iya, Tuhan. berarti betul. Beberapa waktu yang lalu ada yang bilang Tuhan cuma bisa kasih miskin dia. Oh, Nah. langsung saja kan, itu kan sudah ditangkap. Nah. Rata. Boleh kan ngomong nama Indra Kents itu Boleh. kan? Ya, tidak ada Jadi, persoalan karena memang sudah ada ya. di media sosial kan. Betul. Pak? Jadi begini, Hati-hati. jangan coba-coba menyaingi Tuhan dengan Wih, itu. harta Jangan, kita jangan. yang ada di dunia ya. Jangan. Jangan omong Ketong sembarang. nih, yang ketompung semua nih bukan ketompunya. Ini semua Tuhan yang kasih. Iya. Iya. Betul kok Pak Angki? Benar sekali. Terus lu, aduh, memang itu Titipan. satu beta. Dengar video ini beta sudah bisa berkata-kata. Termasuk nafas kan Tuhan yang kasih juga. Tunggu. Tuhan korek gigi saya potong sentidor. Pak Angki, kadang memang Tuhan itu bisa tegur ketong langsung, bisa nanti, Bisa. tapi bisa langsung. Bisa Kenapa langsung. Ini menurut Iya. beta ini langsung Om. Dia 20 Langsung. tahun atau Dan dimiskinkan. Itu 20 sudah. tahun dan dimiskinkan. Saya lihat videonya tapi saya Dimiskinkan tidak nih. sempat menanggapi videonya. Saya tidak sempat tanggapi videonya. Kan dia bilang gini, beta kaya, beta sombong.
Kalau Tuhan mau miskinkan beta tinggal beramal dan lain. Beramal. Dia pikir Tuhan ada jadwal nah. Nah sekarang dia miskin dia mau wariskan apa lah? Nah. Hidup anak. Soalnya Makanya ada- jangan pernah Jangan sombong. sombong. Betul. Alkitab sudah bilang Jangan kan, pernah Sombong itu. Amsal 18 ayat 12, Ya, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Betul. Jangan sombong. Aduh, Nah, di atas langit masih ada langit. Tapi lebih asik begini, di atas nasi goreng masih ada kerupuk. Dia pikir main-main ya, sombong sekali. Masih ada Tuhan, kamu lebih hebat Tuhan. Bagaimana? Ini. jadi untuk kawan-kawan yang juga mau pamer-pamer, jangan coba-coba omong menyaingi Tuhan. Jangan. Jangan. Kalau mau pamer Itu ya awal. dan kawan sah, Iya. tapi jangan singgung. Jangan singgung Tuhan. Jangan. Bilang, Sama seperti Tuhan cerita ini itu punya ya, Pak dunia, Frankie nah. dan Pak Doni tentang itu Titanic itu. oh ya, Kan juga pembuat Titanic itu kan sombong sekali. Sombong. dia bilang apa? Ini Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. kapal. Nah, Pelayaran yang pertama selesai. Belum. Senggol sah, dia ngesenggol sah itu. yang beta pikirkan begini. Dong kan baru start sore, mungkin sekitar jam 4, jam 3. Belum sampai jam 3 pagi. belum. Artinya Langsung. belum 12 jam. Langsung. Belum 12 jam. Betul langsung. Betul habo. Bahkan kita melihat kalau ada beberapa orang yang bilang karena menghina Tuhan, akhirnya langsung Orang-orang yang menghina Ya. Tuhan ya. Ada yang bilang begini, beta baca itu ada seorang yang kampanye, dia bilang begini, dia isap rokok sambil kampanye begini, bahkan Tuhan sendiri sana bisa membuat beta kalah. Mm-mm. Presiden Saya lupa nama. Presiden Brasil kalau nggak salah. Iya. Ya. Tancredo Neves. Tancredo Dan Neves. betul dia menang Dia menang. menang, tetapi pemerintahannya Sebelum tidak, mau di- sebelum Pelantikan Ah. meninggal. Tancredo Neves Ah. sebelum meninggal. Jadi- Betul. waktu Setuju. panggil memang lu. tinggi hati mendahului kehancuran. Kehancuran. Jangan tinggi hati. Makanya ini penting. Bung Doni Jadi, pilih tinggi hati atau kehormatan? Hah? Pilih tinggi hati atau kehormatan? Beta pilih kehormatan. Betul, jelas. Nah. Tinggi hati itu kan. Lebih baik rendah hati tapi dihormati, Betul. tapi jangan sampai tinggi hati baru dihormati. Luar biasa. Ya. kok banyak uang kita dikasih warisan harta melimpah, tapi kalau tidak punya Yesus Iya. percuma. Ya. Betul. Apalagi mau menyaingi Tuhan Yesus. Aduh. No, Ya, peristiwa Menara Babel cukup harusnya menjadi. harusnya tuh seseorang yang makin diberkati makin tahu memberi. Kalau misalnya kamu dikasih karunia untuk memang punya uang banyak, warisan dari orang tua luar biasa untuk kamu, jangan kamu pelit, oibelo itu di salah satu tempat ya. Jangan kenik, jangan kikir begitu ya. kikir, Semakin betul. Anda diberkati, Itu ada ayatnya Bang Anggi. ya, semakin Anda diberkati, semakin Anda juga jadi berkat buat orang lain. Ada yang menyebarkan harta Ya. tapi sonde kekurangan. Mm-mm. Tapi ada yang menghemat Tapi Kekurangan. selalu berkata. kekurangan. Jadi Luar biasa. jangan sampai harta yang membuat kita jadi budak ya, begitu ya. Setuju? Luar biasa. Baik. Pagi beta sebenarnya ada punya satu Oh, masih ada di di luar Di ini luar. sedikit di luar ketompong pembahasan. bahasan hari ini dan memang Berkaitan apa nih? beta sedikit penasaran begitu. Ya ini berkaitan dengan dosa. Ya. Nah, ketong di Kristen ini kan ketong sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Mm-mm. Artinya ketika ketong mati ketong pasti masuk surga. Iya. Nah, hanya yang jadi pertanyaannya beta nih begini. Ini beta pertanyaan dan beta punya pemikiran saja. Mm-mm. Mungkin Pak Angki nanti yang lebih mengerti bisa jelaskan. Beta takutnya orang-orang Kristen Mm-mm. memanfaatkan anugerah yang ketong sudah dapat cuma-cuma ini Mm. dengan berbuat dosa. Iya. Artinya begini, kok ketong ini kan sudah selamat nah, Mm-mm. jadi buat dosa saja. Mm-mm. Nanti mau semua mati baru minta ampun Minta. dosa pasti masuk surga. Mm-mm. Nah, apalagi seperti di Alkitab itu kan penjahat yang di sebelah Sebelah Yesus Yesus. disalibkan Nah, itu. kadang-kadang mau pakai itu. Dia bertobatnya sebelum dia mati itu dia bertobat dan Yesus bilang hari ini engkau Engkau bersama-sama berada dengan aku di bersama Firdaus. saya bersama-sama saya di Firdaus Ya. ya. Nah, beta berapa kali dengar Bapak Gembala omong mengenai
ada pendeta, ada pengkhotbah besar yang memang melakukan dosa itu, entah itu dosa persinahan lah dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi beta pertanyaan, Pak Angki. Iya. Dong sudah tahu itu dosa, Iya. ya, tapi tetap melakukan. Mm. Nah, tapi tetap melakukan. So, tahu dosa tapi melakukan. Nah, beta takutnya seperti itu yang tadi bilang. Jangan sampai dong pikir karena kita ini sudah diselamatkan Iya. oleh pengorbanan Yesus, maka ya sudahlah buat dosa saja. Nanti mau mati, Pamel yang sudah lailan napas baru Bapak tolong tuh berdoa ke beta dulu. Nah, takutnya seperti itu. Jadi seolah-olah apa ya? Orang memanfaatkan kasih Mempermainkan karunia. ini kasih Kasih karunia yang karunia. sudah Kasih berikan. karunia. Memang kita semua ini berdosa, Pak Angki. Dari lahir, bahkan Alkitab bilang dari lahir ke Sejak di kandungan. sudah dosa. Tapi Nah. kan beta herannya itu ada orang-orang yang seperti itu yang paham soal firman Tuhan, ya, sudah tahu lu salah, Mm-mm. tapi kenapa tetap melakukan itu? Iya. Sepertinya ada sesuatu yang menjadi dompung senjata begitu, tameng bahwa beta buat ini sampai apa, gampang lah nanti mati juga pasti masuk surga, koton sutebus. Itu menurut beta, atau mungkin Pak Angki, menurut Pak Angki orang-orang seperti itu bagaimana, Pak Angki? Oke, baik. Ini pertanyaannya di luar dari pembahasan kita Ya. soal sengketa tanah. Tapi ya berkaitan karena Ya. dosa Ya, toh. berkaitan, betul. Jadi ini yang ditanyakan karena banyak orang percaya juga kenal Yesus, tahu firman, tapi justru kalau masalah kekayaan, harta ribut juga. Betul. Begitu, mempertahankan dengan luar biasa dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Doni, memang Pak Doni, kita nih diselamatkan itu karena anugerah, Pak Doni. Kita diselamatkan itu karena anugerah Tuhan bagi setiap kita, saudara-saudara. Tetapi pertanyaan Pak Doni itu juga penting, menarik, bahwa memang ada orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan, tapi dia punya hidup justru sepertinya mempermainkan kasih karunia Tuhan. Karena dia berpikir bahwa sudah, dia punya rekomendasi atau dia punya pegangan pada penjahat di sebelah Yesus itu. Nanti mati, sebelum mati minta ampun dan lain-lain. Jadi memang Pak Doni, yang pertama yang harus ketemu mesti paham bahwa kita harus paham bahwa keselamatan itu memang tidak bisa hilang. Iya. Keselamatan itu tidak bisa hilang dan kita ini diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Begitu Pak Doni. Dan memang kita ini masih manusia berdosa, masih naturnya masih natur orang berdosa. Kita masih bisa saja buat dosa, Pak Doni. Kita masih bisa saja buat dosa. Saya masih bisa saja buat dosa. Saya sudah kenal Tuhan, sudah melayani, tapi bisa saja saya jatuh ke dalam dosa. Pak Doni juga begitu, Pak Franky juga begitu. Cuma begini, bedanya begini. Orang percaya atau orang yang ada Roh Kudus, waktu dia jatuh tuh dia tidak nyaman di dosa itu. Dia mau cepat bangkit. Aduh, beta sudah salah. Beta mau bangkit. Saya mau berubah, saya mau bangkit. Dan waktu dia mau bangkit itu atau dia bangkit itu memang itu tidak ada persoalan di situ, Pak Doni. Tidak ada persoalan di situ, ya. Maksudnya Alkitab kan bilang dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Artinya bahwa kita masih bisa buat dosa, Pak Doni. Ketong masih bisa buat dosa, asal jangan jangan mempermainkan kasih karunia yang terus buat dosa kayak tidak paham. Nah, kalau itu salah. Kalau itu salah begitu. Tapi kita ini manusia. Iya. Kita ini manusia yang bisa salah begitu. Iya. Ya. Kalau memang sampai pada akhirnya dia pun hidup tidak selamat, tidak diselamatkan, tapi kelihatan dia melayani. Memang dari awal Tuhan sudah pilih dia. Begitu Pak Doni. Tuhan sudah pilih dia itu. Iya. Tapi kalau orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan sudah pasti manifestasinya itu akan terlihat dari sikap tingkah laku. Sikap hidup ya. Memang perbuatan tidak menyelamatkan, tapi perbuatan itu akibat dari kehidupan yang takut akan Tuhan. Sama seperti beberapa waktu yang lalu tuh kan Ibu Heni Kristianus pernah berkhotbah, dan kebetulan di sini saya tidak apa-apa ya saya sampaikan. Dia katakan bahwa ada 3 jalan menuju surga. Ya, jalan yang pertama percaya pada Yesus, dan itu saya setuju. Ya, percaya pada Yesus. Tapi poin 2 dan 3 yang ada harus berbuat baik. Nah, itu tidak bisa. Perbuatan baik itu kan bukan satu bagian untuk membawa kita ke surga. Kita selamat karena anugerah Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka perbuatan baik kita itu hanyalah akibat dari
kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Itu bagian dari ucapan syukur. Kira-kira begitu, Pak Doni. Tapi namanya kita manusia ini masih bisa bikin dosa, Pak Doni. Iya. Masih bisa. Tapi kalau orang ada Roh Kudus, dia akan bangkit. Kalau orang yang mau hidup terus di dosa terus, saya pikir itu juga ya sampai selama ini di pelayanan itu cuma tameng, cuma panggung itu cuma tempat dia bersandiwara. Begitu, Nah, Pak Doni. Pak Angki, memang betul ya. Nah sekarang begini, kalau misalnya itu orang tuh memang orang percaya Tuhan. Ya, toh. Orang percaya Tuhan. Tapi memang kita sudah bisa pungkiri bahwa memang ada orang itu yang memang susah lepas dari dosa. Susah lepas dari dosa. Nah, kalau misalnya saja dia memang terus masih dalam berbuat dosa, ya, tiba-tiba misalnya dia sakit dan mungkin sudah mau meninggal begitu. Di saat itu dia bertobat, menurut Pak Angki waktu mati dia masuk surga atau neraka? Waktu dia Mati. sebelum mati. Sebelum mati dia bertobat. Sebelum mati itu dia bertobat. Kalau sesuai 1 Yohanes 1 ayat yang 9 di surga. Di Asal surga, dia ya? sungguh-sungguh. Asal sungguh-sungguh. Asal sungguh-sungguh. Nah, ini yang beta selalu kadang-kadang ya namanya ketong nih di Kupang nih dengar-dengar seperti itu tuh beta juga kadang-kadang berpikir nih. Toh yang lihat ini Suni- Tuhan nah. Suni- Kita tidak bisa ukur Tuhan. Tuhan ini kalau mau bermurah hati disapa. Terserah Tuhan. Begitu. Tapi ini bukan cerita penjahat di samping Yesus itu bukan jadi rekomendasi bagi kita Pak Doni untuk bikin dosa nanti mau mati baru minta Beta ampun. takut nih banyak Itu orang bukan begitu. jadi rekomendasi. Karena begini, Doni sebenarnya. kita kan tahu kapan kita mati. Tahu. Saya tahu. Nah, justru karena itu. Kadang-kadang begini, mungkin tinggal orang bilang, ini semua mati. Nah, tetapi Tuhan yang tentukan dia mati ke sana. Ada orang yang semua mati tapi jadi mati. Mungkin maksudnya dari Pak Doni adalah orang ini bikin dosa. Tapi dia nyaman. Dia nyaman. Akhir tiba-tiba diminta atau seorang pendeta mungkin pimpin Doa serahkan doa serahkan atau membawa dia dalam pengenalan. Pak Doni sempat ragu ini ke surga atau tidak. Tapi kalau dia sungguh-sungguh Pak Doni, lalu dia mengaku dosanya, sungguh-sungguh ini sungguh-sungguh, konteksnya sungguh-sungguh, bukan putar balik atau omong kosong nih. Kalau dia sungguh-sungguh Tuhan ampuni surga. Karena memang begini, dosa ini memang membuat kadang-kadang membuat orang nyaman. Jadi dia tetap terbelenggu begitu, tetap dalam itu lingkaran sampai pada titik misalnya contoh kayak misalnya sakit ya toh, ketong jatuh miskin, baru ketong sadar atau ketong karena masalah baru sadar ternyata ini Tuhan. Tahu kan? Tegur beta. Baik kok masih ada Tuhan masih kasih waktu lu untuk itu. Nah sekarang kalau itu yang tadi beta kalau misalnya Tuhan kasih waktu, memang betul lu sudah berdosa dan memang minta maaf, minta ampun. Tapi itu panggil kalau dia sungguh-sungguh maka masuk surga. Iya, tapi kan semua dia punya waktu itu kan tidak selalu semua sama seperti penjahat di samping Yesus. Jangan pakai itu. Jadi belum sempat minta ampun mati. Itu bagaimana coba? Ya neraka kalau belum sempat minta ampun. Itu neraka. Makanya kesempatan saya lagi masih hidup makanya selama ada kesempatan hidup ini pergunakan sungguh-sungguh kenal Tuhan begitu. Anugerah ini dipergunakan sebaik. Ini nyaman sekali dosa ini. Mereka nyaman Pak Doni, tapi kan belum tentu waktunya sama seperti penjahat di samping Yesus. Jangan-jangan tidak sama. Pas mau minta ampun begini, sempat selesai. Ya kau neraka sudah. Neraka. OTW. Neraka ada waktu sekarang ini hidup bertobat sudah. Begitu, jangan tunggu itu penjahat di samping Yesus itu. Cerita lain, itu bukan rekomendasi bagi kita untuk seperti itu. Wah, luar biasa. Ya, Pak Doni. Tapi kita masih manusia, kita sudah percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi kita masih bisa jatuh, Pak Doni. Tapi Tuhan pasti ampuni, asal cepat-cepat datang pada Tuhan, karena orang ada Roh Kudus dia tenang. Dia tidak tenang pada dosanya, dia akan bangkit. Betul. Roh Kudus kan berduka di dalam kita. Begitu. Orang percaya begitu. Sekarang tinggal persoalannya kapan mau bertobat sudah. Itu dia. Jadi bertobat sudah sebelum jangan tunggu sekarat. Baik sekarat kamu pas mau mengaku kamu sudah selesai. Aduh kasihan ya. Masih ada kesempatan. Makanya itu lagu bilang hidup ini adalah kesempatan. Ya. Oke. Wow, luar biasa sekali. Panas ini malam. Panas ini sore. Sore memang luar biasa. Jadi buat
saudara dong semua yang sudah dengar ini video, besok nusa omong lah, karena tadi yang Pak Angki omong itu sangat jelas dengan ayat lengkap. Jadi yang masih bermasalah, yang masih Rasa nyaman. ribut dengan saudara, dengan Iya. keluarga, ya, persoalan tanah, persoalan apa lagi? Persoalan Rumah, persoalan dosa. Itu persoalan Dosa itu harta akarnya, itu Akar. akarnya. apalagi cinta uang, berhenti sudah, bertobat sudah selagi waktu Tuhan masih kasih. Iya. Pak Frank, Yes. jangan sampai suhela napas baru panggil pendeta. Baik kalau Pak Pendeta masih bisa dengar pun hela napas tuh omong Iya. apa. Tapi kalau saya bisa dengar leh, contoh mau berdua bilang apa? baik kok Pak Pendeta sampai juga. Aduh, kalau Bapak Pendeta sampai masih di parkiran musuh putus napas, selesai. Buat dosa datang di Tuhan sudah sendiri Ya. minta ampun, bukan Jadi- tunggu pendeta lagi. Saudara semua, yang ketong bahas di sini bukan berarti ketong ini suci, bukan. Tapi ketong bersyukur ada orang-orang seperti Pak Angki, ya, supaya ketong ini bisa dipulihkan begitu ya. Kalau ada persoalan sebagai orang beriman, orang percaya, maka ketong harus selesaikannya dengan baik-baik, ya Pak Angki ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Angki hari ini. Terima Luar kasih. biasa sekali. Terima kasih Ya. sama-sama Memang- sahabat-sahabat semua. Beta Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Ya. Mohon maaf. Om Begitu Frank, ya. beta setuju. Memang kita harus begini supaya kita pakai ini media ini memang untuk memberitakan Ya. hal-hal yang benar, Pak Ya. Angki. Karena ya seperti TB bilang, kadang orang jarang dengar firman, jarang pergi gereja. Dosa bikin dong nyaman terus. Iya. Ya, akhirnya dong lupa. Hah, ini yang bahaya. Sebelum corona saya tidak pernah ke Oh, gereja, iya. apalagi pas corona. Itu mereka sangat Dong pakai itu bersyukur. senjata. Oke, deh. Pak Angki terima kasih banyak. Sama-sama Pak Franky, Pak Doni. Yes. Terima Sukses kasih selalu untuk kesempatannya. Terima kasih. Dalam Terima kasih. pekerjaan, semoga jangan bosan-bosan dengan channel parkiran. Kalau ada waktu ketemu undang lagi. Siap. Om Franky juga terima kasih banyak. Buat teman-teman semua, sonde lupa keteng mohon dukungan untuk bantu ketemu channel ini supaya semakin berkembang dengan cara subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Kalau Anda mau komentar, ada kolom komentar. Ya. Karena saudara semua adalah kekuatan kami. Yoi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Parkir Oto. Sonde Viral. Bless.